بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله فمن كان بنعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمانني في الدنيا أخبته يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Bapak Ibu dan seluruh jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia. Hari ini Allah masih memberikan umur kepada kita. Kemudian juga Allah masih memudahkan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Kita diberikan kemudahan untuk mengayunkan langkah kaki kita mendatangi seruannya, berkumpul di rumah yang mulia, di tempat yang mulia, bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qawli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Betapa banyak orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bandingkan bagaimana generasi sahabat dulu, itu ketika mendengarkan azan, ternyata dia masih hidup. Apa yang diucapkan? Ketika mendengar azan itu langsung diucapkan Alhamdulillah. Hari ini dengar azan, lah azan pula lah gitu. Perasaan tadi baru azan, udah azan lagi gitu. Cepat kali waktu. Apalagi banyak orang yang bangun subuh tadi itu bukan untuk melakukan ketaatan, ya. Banyak orang yang bangun di tengah malam, banyak orang yang bangun di dini hari, tapi dia bukan untuk melakukan ketaatan. Tetapi hari ini kita melakukan ketaatan, maka tidak ada kata yang indah kecuali ucapan syukur itu yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini salah satu ya berada di majelis ilmu, itu juga salah satu ketaatan yang sangat besar. Maka hadirkan hati kita, buka pemikiran kita, munculkan rasa takut yang amat sangat kepada Allah, khawatir takut kalau kita ini sulit untuk memahami ilmu, sulit untuk menerima ilmu, sehingga tentulah kita sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah secara totalitas. Kalaulah manusia tadi itu mau membuka pemikirannya, dia mau mencari sebenarnya untuk apa dia di dunia ini, lalu kemudian setelah dia mati itu mau kemana? Kalau manusia itu mau berpikir, mau menggunakan akalnya untuk berpikir, lalu kemudian terus dia mencari, tidak ada satupun manusia yang tidak bisa berubah. Tidak ada satupun manusia yang tidak bisa berubah. Sejahat apapun manusia itu, sekelam apapun masa lalunya, kalau dia mau menggunakan pemikirannya, pasti dia akan menemukan jalan kebenaran. Tidak ada satupun yang menghalangi hidayah untuk Allah memberikan kepadanya. Tapi kalau kita ini main-main, Bu, nanti kita ini bisa jadi salah perspektif, Pak. Ketika kita mendengarkan kajian, lalu kemudian kita menyimpulkan sendiri. Nah, ini akhirnya nanti salah perspektif. Saya ingin meluruskan kembali materi yang sudah sebulan ya. Bulan yang lalu, tapi belum clear kita bahas. Disebut dengan penghambaan secara totalitas itu seperti apa? Ya, karena kalau dia tidak menghamba, maka pasti dia membangkang. Tidak perlu kita ini membangkang semuanya. Sedikit saja Allah sudah hukumi kita ini sebagai manusia yang membangkang, sebagai manusia yang durhaka. Kalau kita durhaka, itu pasti dia tersesat. Kalau tersesat, gimana kita mau selamat meninggalkan dunia ini, Pak? Itulah pentingnya kita ini bermajelis. Bermajelis ilmu itu melembutkan hati, membuka pemikiran, sehingga bertambahlah literasi kita, bertambahlah pemahaman kita, maka seiring itu juga bertambah keimanan kita. Bukan menjadi sombong. Harusnya kalau kita ini orang yang aktif bermajelis ilmu, dia harus mampu mengaplikasikan dalam seluruh kehidupannya, maka Allah akan memberikan dia ini kebahagiaan. Rumah tangganya bahagia, dia memiliki anak yang akan membahagiakannya. Tapi kita lihat hari ini betapa banyak orang tua yang sumpah serapah kepada anaknya. Disebut anaknya, disebut kata-kata dari kebun binatang. Anak siapa wa'angu? Padahal anak dia. Itu hari ini, Pak. Kenapa? Padahal dia bermajelis. Ya kan? Harusnya dia ini menjadi taat kepada suami. Dia harusnya istri menjadi istri yang solihah. Tapi justru hari ini orang yang melakukan nusus kepada suami, itu banyak orang-orang yang dia rajin di majelis. Apa yang dibahas sebenarnya? Tahu Pak? Tahu Bu? Nusus itu tahu? Nusus itu tak usah masuk surga, Bu. Ya, mencium aroma surga saja Allah haramkan nusus. Tapi hari ini banyak sekali wanita atau istri yang tak takut dia. Dianggap sholatnya itu bisa menyelamatkan dia. Dianggap puasanya bisa menyelamatkan dia. Itu hari ini. Kenapa? Itulah perkaranya niat. Maka hadirkan niat kita ini semata-mata hanya mengharap ridho, takut kepada Allah. Takut kalau kita ini bodoh, supaya diangkat kebodohan dalam diri kita. Kalau enggak kita ini merasa pintar, padahal kita ini tidak tahu apa-apa. Tidak tahu Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, tetapi dia tidak gunakan.
Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana disebut supaya kita ini diakui benar-benar menjadi hambanya? Namanya hamba itu sama seperti budak. Dia nurut, dia tidak pernah melawan. Apa yang diperintah oleh tuannya, dia langsung kerjakan. Tidak pernah dia mikir, tidak pernah ada rasa berat dalam hatinya. Berarti kita dituntut untuk memahami semua perintah dan larangan. Itulah disebut dengan menghamba kepada Allah secara totalitas. Apa konsekuensinya kalau kita tidak mau menghamba? 2 ayat kemarin sudah kita bahas. Surat Al-Baqarah ayat ke-30 dan juga surat apa itu? Ayat ke-56. Surat apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu surat apa namanya? Hah? Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Baik, apa konsekuensinya kalau kita tidak mau memenuhi 2 kriteria tadi itu, menjadi Abdullah dan juga menjadi Khalifatullah? Bagaimana caranya supaya kita ini mampu memenuhinya? Memenuhi 2 tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tadi itu. Hari ini kenapa orang tidak menemukan? Karena pertanyaannya yang salah. Kalau pertanyaannya itu benar, maka kita akan berusaha pasti bisa menemukan jawaban yang benar. Kalau pertanyaannya salah, mau secerdas apapun dia, mau sehebat apapun, pasti ketika dia menjawab, jawabannya juga salah. Maka harus diuji dulu, ini pertanyaannya benar atau salah. Kalau ditanya, apa tujuan hidup manusia? Ini pertanyaannya benar atau salah? Pertanyaannya salah. Kalau ditanya apa tujuan hidup manusia, ya bebas dia. Itu namanya subjektif. Dia akan relatif jawabannya. Semua jawabannya tidak ada yang benar, semua jawabannya tidak ada yang salah, Pak. Tapi kalau pertanyaannya diubah, apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Bisa nggak relatif lagi? Tak bisa. Kita harus mencari jawaban yang benar. Kalau salah, dia celaka. Inilah pertanyaan inilah. Siapa saja yang bisa menemukan jawaban, dia pasti berubah. Dia akan menjadi orang yang bersemangat. Dia akan bangkit. Seperti generasi sahabat dulu. Mereka itu bermacam latar belakangnya. Tetapi ketika mereka menemukan tadi itu, jawaban tadi itu dari baginda Rasulullah SAW secara langsung, maka mereka seolah mereka itu lahir yang sama. Mereka punya kepribadian yang sama. Mereka punya tujuan yang sama. Mereka punya visi yang sama. Mereka juga mulia yang sama. Sekarang kita peduli nggak dengan pertanyaan itu? Atau cueklah. Yang penting kita ini udah sholat. Nah sekarang kita ini beragama. Itu maunya yang pemilih agama atau maunya kita? Bu? Kita ini beragama. Itu mau sesuai dengan nafsu kita. Hawa nafsu kita, atau kita ingin beragama itu sesuai dengan apa yang dimau oleh pemiliknya. Pemilik agama Islam ini. Kalau kita ini beragama sesuai dengan nafsu kita, itulah tadi yang penting, lebih baik daripada. Nah itu. Tapi kalau kita ini beragama sesuai dengan apa yang dimau oleh pemilik agama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus berusaha untuk memenuhi semua taklif darinya. Karena kalau kita tidak penuhi, nanti kita akan mendapatkan peringatan. Sesuai dengan fungsi Al-Quran. Fungsi besar Al-Quran itu 2. Basyirau wa nazirau. Memberikan kabar baik dan juga peringatan. Kalau kita nggak nurut, itu telah diperingati. Nah itu. Jadi tidaklah sesederhana yang kita bayangkan, Pak.
Kenapa? Yang paling mengerikan itu apa? Kita ini diberikan hidup di dunia, itu cuman sekali, sebentar saja. Dan tidak pernah ada pengulangan kehidupan yang kedua, itu tak ada. Kalau sudah mati selesai. Ya. Tinggal dia masuk kepada proses untuk penghisapan semua perbuatan yang dia lakukan semasa di dunia. Makanya Allah memerintahkan di dalam surat Al-Hasr ayat ke-18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini telah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa ditawar. Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepadaku. Lalu Allah peringatkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Kenapa? Karena Allah akan mencatat semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh manusia semasa hidupnya. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diperintahkan untuk muhasabah? Apa? Untuk kepentingan hari akhir, ligoda. Kebutuhannya untuk hari akhir, kita disuruh menghitung, mengamati dengan seksama semua perbuatan yang pernah kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Itu disuruh kita hitung-hitung dengan seksama, dengan cermat. Wattaqullah. Allah ulangi lagi. Takutlah kalian kepadaku. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu tidak lengah sedikit pun terhadap apa? Terhadap yang dilakukan oleh manusia. Allah tidak lengah. Semuanya dicatat dengan rapi dan sempurna. Kebayang nggak? Bisa nggak kita tipu Allah itu? Tak bisa. Ya kan? Ayat ini dihafal, dibaca, tetapi tidak pernah dia realisasikan dalam muhasabah. Baik, kita hitung. Sebenarnya, apakah kita ini benar-benar telah masuk kepada dalam surat Al-Hasr ayat ke-18 tadi itu? Nah, ini bagaimana caranya menjadi Abdullah? Kita hitung dulu. Bagaimana mencari menjadi Abdullah dan Khalifatullah yang baik dan benar. Berarti kita harus paham seluruh cakupan syariat Islam, Pak. Berarti kita harus tahu seluruh cakupan syariat Islam. Nah, syariat Islam itu yang disebut kafah itu meliputi apa saja? Supaya kita gampang kita klasifikasi syariat Allah itu, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita ini mampu mewujudkan keinginan Allah. Menjadi Abdullah dan Khalifatullah. Ya. Ada 3 bagian atau 3 dimensi. Yang pertama yang biasa kita dengar dengan hablum minallah. Apa itu? Hubungan antara manusia kepada Allah. Meliputi apa? Akidah dan ibadah. Kira-kira sudah kita lakukan belum? Alhamdulillah sudah. Apa itu ibadah? Dari salat sampai haji. Dan haji pun itu bersyarat. Kalau kita tidak mampu, Allah tidak akan menanyakan. Tapi kalau dia mampu, dia tidak mau mengerjakan, beratlah hisabnya itu. Ya kan? Nah. Tapi tidak semuanya juga orang mengerjakan. Yang kedua, hablum binafsih. Hubungan antara manusia kepada dirinya sendiri. Apa itu? Makanan,
minuman, pakaian, akhlak. Sudah kita lakukan belum? Alhamdulillah. Makanan itu tidaklah sesederhana yang kita pikirkan. Sumbernya, sumber makanan, sumber minuman, sumber pakaian. Bukan hanya memakai dan mengkonsumsinya saja, tetapi sumber-sumbernya ditanya. Jadi tidaklah sesederhana yang kita bayangkan syariat Allah tadi itu. Kita dituntut untuk memahami secara rinci dan mendetail. Nah, kalau kita bagi subnya, kita kajian itu, ya Allah. Satu sub iktisadi, sistem ekonomi, subnya saja. Misalnya apa? Muamalah maliyah. Ya Allah. Berapa ribu judul kitab itu. Itu subnya saja. Itu belum bicara tentang sistem ekonominya. Masih sub, bagian saja. Kalau enggak, kita ini enggak takut kepada Allah. Nah itu. Kayak gampang saja. Remeh. Urusan akhirat itu urusan remeh. Nah itu. Kalau kita nggak detail itu begitu. Tapi semakin kita mengkaji, semakin kita detail, maka semakin rasa takut kita itu tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin khawatir kita terhadap diri kita. Khawatir apa? Keselamatan di akhirat. Semakin warok, semakin hati-hati kita. Itu sudah kita lakukan walaupun belum semuanya. Dan yang ketiga apa? Hablum minan nas. Hubungan antara manusia kepada manusia lainnya. Nah ini yang paling berat. Tetapi yang sampai kepada manusia itu cuma apa? Berbuat baik. Balan hablum minan nas itu apa? Yang disebut dengan syariat antara manusia kepada manusia lainnya itu apa? Dia mencakup dalam sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam. Sistem ekonomi Islam. Itu yang saya sebut tadi. Sistem ekonomi Islam. Sub-subnya itu aja jelimetnya luar biasa. Ya. Saya sedang membahas kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam. Ternyata tidaklah sesederhana yang kita pikirkan. Ya Allah, sistem kepemilikan, bagaimana cara kepemilikan, disebut kepemilikan itu seperti apa, dan itu banyak lagi rinciannya. Kalau itu tidak masuk dalam sistem kepemilikan, bagaimana cara prosesnya? Berat. Itu yang disebut dalam hadis tadi itu, yang nanti akan ditanya di akhirat, min aina aktasabahu wa fimma anfaqahu. Ternyata tidak sesederhana yang saya gambarkan. Begitu kita talaki kitab tadi itu, ya Allah. Semakin takut harta yang kita dapatkan itu sumbernya bagaimana. Memaksa kita ini untuk mengingat kembali dari dulu. Harta yang kita makan, harta yang kita ambil, harta yang kita berikan, kita suapkan ke dalam mulut istri kita. Kita suapkan ke dalam mulut anak kita. Yang kita gunakan setiap hari. Semakin muncul rasa takut. Kalau sudah muncul rasa takut, apa yang dilakukan oleh manusia? Segera bertaubat. Itulah makna kita mengkaji tadi itu. Bukan menjadi sombong. Semakin dekat, hati dia terpaut terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin khawatir. Dia takut kalau dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu. Semakin bahagia istri yang aktif mengkaji Islam. Itu semakin sayang suaminya. Kenapa? Karena dia menjadi solihah. Bukan semakin suaminya ini semakin muak. Hari ini banyak. Saya mendapat curhatan itu yang japri itu. Kenapa dia tidak menjadi baik? Nah itu. Karena ada yang salah. Itu tadi. Akhirnya apa? Suaminya mengklaim apa? Ngecap kepada istrinya apa? Percuma ngaji. Jadi seolah kajiannya itu menjadi buruk, Pak. Si suami juga diklaim istri, percuma tiap hari sholat, percuma tiap hari ngaji.
Akhirnya apa? Rumah tangga itu tidak mendatangkan ketenangan. Padahal hakikat berumah tangga itu apa? Litaskunu ilaiha. Kenapa tidak didapatkan? Sudah hilang, dianggap rumah tangga itu hari ini persoalan yang gampang. Nikah, habis itu memberikan nafkah, punya anak, selesai. Itu kan? Berat. Kita nggak dihisab besok itu, Pak. Ditanya. Tak bisa kita masuk surga dulu sebelum keluarga kita itu masuk surga. Nggak akan bisa kita masuk surga. Mau melangkah ke surga, ada yang komplain besok anak kita. Protes dia, saling protes. Istri protes, anak protes. Kebayang nggak tuh? Kan banyak hari ini orang tua itu individu. Dia nggak peduli kepada anaknya. Dia sholat, anaknya entah kemana-mana. Nggak tahu. Lihat anak-anak remaja yang mereka tawuran. Hari ini tawuran itu bukan hanya sekedar tawuran pakai pisik tangan, tidak. Menggunakan senjata tajam. Anak-anak remaja itu anak siapa? Masa nggak? Mustahil dia tak punya orang tua. Kadang kita menyaksikan itu, dapat kabar orang tuanya aktif ke masjid. Kenapa anaknya begitu? Bayangin Pak, kenapa nggak peduli? Kita nggak peduli pergaulan anak kita, nggak pernah mengecek handphonenya. Nah, itu. Anak-anak saya itu Pak, semua akunnya itu ngeling ke istri saya. Jadi apa yang diperbincangkan itu tahu, itu wajib, itu urusan kita, kewajiban kita. Jangan sampai dia ini melakukan kesalahan tapi dia nggak tahu dianggap benar. Akhirnya itu menjadi perbuatan dia. Nah itu. Harus dikontrol terus. Berat. Kenapa? Pertanggungjawaban kita itu berat, Pak. Karena kita mau menjadi Abdullah dan Khalifatullah. Yang baik dan benar. Kemudian sistem sosial Islam. Sistem budaya Islam, sistem pendidikan Islam, sistem politik luar negeri Islam, sistem politik dalam negeri Islam. Banyak itu yang disebut dengan syariat Islam secara total. Kalau kita mau menjadi Abdullah dan Khalifatullah, berarti seluruh syariat Islam itu harus kita jalankan semuanya. Berarti wajib kita pahami terlebih dahulu. Kenapa? Seluruh syariat Islam yang 3 dimensi itu sudah dibebankan kepada seluruh manusia dan kita tidak bisa menghindarnya. Makanya sudah dibebankan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Kalau masih mengaku beriman, ketemu ayat ini, kata Allah tak pantas. Tak pantas laki-laki yang mengaku beriman. Wanita yang mengaku beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amron. Kalau Allah sudah menetapkan satu ketetapan, Allah dan Rasul sudah menetapkan satu ketetapan, Allah dan Rasul sudah menetapkan beban kepada manusia, syariat tadi itu apa? Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maka tak ada pilihan bagi kalian. Beban syariat sudah dibebankan kepada kita dan kita tak punya pilihan. Kalau kita tetap memilih apa? Wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Disebut membangkang, disebut durhaka. Maka kita temukan kalau ayat ini tadi kan kita bahas dimensi 1 sudah diamalkan, dimensi 2 sudah diamalkan, dimensi 3 belum. Berarti harus kita baca korinahnya. Kalau tidak mau mengamalkan semuanya, Allah memberikan warning, peringatan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-85. Buka, Pak. Coba. Allah bertanya kepada kita. Bertanya kepada seluruh manusia di atas muka bumi ini terkait tentang penghambaan tadi itu.
Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Apakah kalian, Allah bertanya, akan beriman kepada sebagian kitab, meninggalkan sebagian kitab? Apakah kalian itu akan mengamalkan sebagian isi Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lainnya? Gak usah dijawab, Allah sendiri yang menjawab. Tak perlu kita jawab. Dijawab oleh fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum. Ya. Kalau kalian itu mengambil sebagian lalu meninggalkan sebagiannya, tidak ada balasan sedikit pun terhadap kalian minkum, enggak ada balasan. Alhamdulillah. Kalau berhenti di situ ayatnya. Kalau kita ini belajar tafsir pasti tahu tuh. Ini masih jalan kan kajian tafsirnya? Masih? Ya. Udah enggak? Agak tersendat. Kalau kita belajar tafsir itu gampang memahami ayat ini. Ya. Di situ ada manafi. Allah menafikan. Tidak ada balasan, dinafikan, tak ada balasan apapun terhadap orang yang ingkar sebagian, beriman sebagian, ingkar sebagian, mengamalkan sebagian isi Al-Quran, meninggalkan sebagian isi Al-Quran, tak ada balasan apa-apa. Illa hizyum fil hayatid dunya, ketemu istisna, maknanya koser, tak ada balasan apapun kecuali cuman satu. Balasannya cuman satu. Apa itu? Hisyum fil hayatid dunya. Allah akan menghinakan dia di dunia. Allah akan menistakan dia di dunia. Ini jawaban dari Allah. Cuman satu dan itu masih koma. Balasannya cuman satu. Di dunia hina nista. Koma. Ternyata balasannya bukan hanya di dunia, Pak, peringatannya. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyadil azab. Dan nanti di yaumil qiyamah akan dikembalikan, akan diberikan kepadanya itu azab yang sangat pedih. Artinya apa? Masuk neraka. Ya Allah. Tak ada balasannya kecuali satu, masuk neraka, pasti masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka berarti ayatnya yang salah gitu, Pak, cara memahaminya. Kalau orang yang mengamalkan sebagian, meninggalkan sebagian, itu pasti masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka berarti Allah berdusta dengan ayat ini. Gitu. Ini jawaban tadi. Allah bertanya dan Allah jawab sendiri. Gitu. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asadil azab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tak ada lengah sedikit pun. Enggak lengah Allah, kebayang enggak? Apa yang kita lakukan di dunia ini Allah tahu semua. Nah, kebayang enggak, Pak? Ya. Dimensi tadi itu apakah kita sudah amalkan semua atau tidak? Kalau belum, itulah jawaban dari Allah tadi itu. Enggak ada balasan apa-apa kecuali cuma satu. Koser. Nista. Jadi hari ini kalau kaya, itu pasti kayanya nista. Kalau dia punya jabatan, pasti jawabannya nista. Kalau nggak nista, berarti ayatnya yang salah. Nah itu. Kalau dia tidak memenuhi secara keseluruhannya. Ini Pak, ini bukan kata saya loh ya. Jangan marah sama saya. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kalau nggak suka protes kepada Allah, jangan kepada saya. Saya hanya menyampaikan karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk menjelaskan ini. Daripada saya dimusuhi Allah, mendinglah kalau gara-gara menyampaikan ini dimusuhi oleh manusia. Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat. Ayat tadi ini, kalau kita bagi dengan dimensi tadi itu,
Dimensi 3 itu tidak bisa diamalkan. Saya mau mengamalkan dimensi 3 ini, tapi tak bisa. Kenapa dimensi 3 ini tak bisa diamalkan? Dimensi 1 bisa, dimensi 2 bisa, dimensi 3 ada nggak di belahan bumi di dunia ini yang mengamalkan dimensi 3? Ada? Tak ada. Bayang nggak? Nah itu. Tidak bisa diamalkan. Kenapa? Karena dimensi 3 ini membutuhkan sebuah negara. Baik, kita ambil sampelnya. Kita ambil contoh saja ya, yang paling gampang. 2 surat. Dalam 1 surat, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 183. Gimana bunyinya itu? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Sudah diamalkan belum? Bisa diamalkan? Bisa. Kita mundur 5 langkah, 5 ayat. 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Sudah diamalkan belum? Berarti kita pilih Pak. Nah, itu ngambil contohnya begitu. Yang pertama, ayat Syam itu dimensi 1, yang kisos dimensi 3. Tetapi nggak bisa, ini dipilih. Tadi 85 sudah mewarning kita. Nah, itu. Sudah diwarning. Bayangin. Kenapa nggak bisa? Baik. Karena dimensi 3 itu pengamalannya membutuhkan negara, Pak. Wong kapitalisme saja, Pak. Sistem yang rusak, sistem yang akan memalingkan manusia, sistem yang akan membuat manusia itu durhaka semua kepada Allah, itu butuh negara. Apalagi sistem yang berkah, sistem Islam, sistem yang akan menyelamatkan manusia. Masa tak butuh negara? Nah itu, Pak. Kebayang nggak? Sosialisme yang nggak percaya Tuhan. Sosialisme, komunisme, itu sistem yang menafikan Tuhan. Dia saja butuh negara. Nah kok Islam yang aturannya sempurna, mengatur luas tadi itu nggak butuh negara. Bagaimana kalau negara tak mau, Pak? Kan ini sistem membutuhkan negara. Ayat ini membutuhkan sebuah negara. Kalau negaranya nggak mau, nah gitu ya, tak mau mengamalkan. Siapa yang berdosa? Atau penguasa? Tidak. Buka surat Al-Baqarah ayat 166. Nah itu. Buka, Pak. Supaya kita jelas korinahnya tadi itu, gitu loh. Kalau enggak kita ini apa? Wa tamanna 'ala Allah. Kita ini hanya berangan-angan, Pak. Mumpung kita ini masih hidup, masih punya peluang untuk memperbaiki amal, masih punya peluang untuk taubatan nasuha. Kalau sudah mati, tak ada lagi kesempatan, Pak. Nah, jangan, aduh saya ini udah tua Pak Ustadz, saya tak sanggup, biarlah saya begini. Jangan. Justru semakin tua tadi itu, semakin dekat kepada Allah. Gitu. Jangan kita kalau udah tua itu nggak mau ngapa-ngapa, nggak mau berjuang, nggak mau ikut ngaji. Seolah-olah sudah dapat tiket surga. Kan gitu, Pak, hari ini. Kalau diajak ngaji, diajak halaqah, diajak berjuang tuh, saya ini udah tua, Pak Ustaz. Yang muda-muda saja. Seolah-olah sudah dapat tiket surga. Membutuhkan negara. Ayatnya mana? Kalau kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Ayat itu membutuhkan negara. Dalilnya mana? Buka surat An-Nisa ayat ke-59. Biar clear kita ini bahasnya. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah itu. Kalau belajar tafsir ketemu. Tapi kalau dia tujuannya bukan untuk ketaatan, tujuannya bukan untuk mengajak umat ini taat, ayat ini bisa diselewengkan. Kan hari ini banyak kita dengar kan,
ulil amri. Apakah presiden itu ulil amri? Harus didalami, Pak. Jangan diklaim. Dikaji dengan tafsir. Gitu. Dengan metodenya yang benar. Dari awal saja sudah ketahuan, nggak bisa dibohongi. Ya ayyuhallazina amanu. Siapa yang diseru? Orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Kenapa tidak menggunakan atiu kepada ulil amri? Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk. Kita hanya boleh taat kepada ulil amri, yang ulil amrinya itu taat kepada Allah dan Rasul. Inilah ulil amri, disebut negara, dia pemimpin dalam sistem negara. Nah, itu kalau memahami ayat ini. Supaya lebih gampang, ayat ini belum selesai, masih ada lanjutannya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rusuli. Kalau kalian itu bersilang pendapat, berbeda pendapat, berselisih pendapat antara penguasa dengan rakyat, bagaimana cara menyelesaikannya? Bukan musyawarah mufakat, bukan dikembalikan ke DPR. Ngawur itu ayat ini, berarti dia salah cara memahami. Kenapa? Farudduhu ilallahi wa rasuli. Apa maknanya? Farudduhu kepada kitab Allah, farudduhu kepada sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maknanya ayat ini. Bukan musyawarah mufakat, bukan poting. Nah itu. Jadi gampang kalau kita kepengen tahu. Ini bicara tentang politik. Jadi kalau bicara politik itu bukan ilmu politik, tapi fikih politik. Kalau bicara ilmu politik pasti ngawur. Tapi kalau sumbernya fikih politik, bisa ngawur nggak? Nggak bisa. Pasti ayat-ayat ini akan ketemu di fikih politik, Pak. Fikih siasah. Apa makna siasah itu? Ar-ri'ayah su'unil ummah dakhirian wa khorijian fil Islam. Nggak bisa lagi berbantah-bantahan. Tapi kalau ilmu politik, Pak, bukan politik yang seperti hari ini. Itu ilmu politik. Tapi kalau fikih politik, rujuklah kepada kitab-kitabnya ulama-ulama mu'tabar. Rujuk. Nah itu kan. Jangan fikih ibadah saja yang dirujuk. Pas politik, nyontoh Plato. Pas fikih ibadah nyontoh Rasulullah. Pas politik nyontoh Plato, Montesquieu, Aristoteles. Kan itu hari ini. Pakar politik. Politiknya Montesquieu. Orang pakar politik. Kita sebagai seorang muslim ya politik ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, yang kedua, supaya lebih jelas lagi ayatnya. Buka surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Ini ayat ini paling gampang dipahami kalau dia ngerti tafsir. Tentang hablum minan nas ayat ini. Fahkum bainahum. Hum itu apa? Kepada sesama manusia. Inilah yang disebut hablum minan nas. Nah, itu. Apa perintahnya? Agar memutuskan seluruh perkara terhadap apa? Bima anzalallah. Memutuskan seluruh perkara antara manusia kepada manusia. Yang tadi kita sebut politik Islam, ekonomi Islam, sosial budaya Islam. Inilah ayatnya. Fahkum bainahum. Nah itu. Jelas dimensi tiganya. Dengan apa? Dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran dan As-Sunnah. Bayangin. Ya kan? Wala tattabi' ahwa'ahum. Janganlah kalian itu mengikuti hawa nafsu mereka. Di situ hum juga. Bicara manusia yang ingin mengganti hukum Allah. Jangan kalian ikuti. Maka bicara tentang kepemimpinan bukan hanya bicara
tentang kekuasaan, tapi apa yang akan diterapkan dalam kekuasaannya. Ini ayat memaksa kita itu begitu. Tapi ayat ini jarang. Kalau bahasnya fikih ibadah ya nggak ketemu. Nah itu. Tapi kalau bahas tentang muamalah, nah ini bicara tentang muamalah. Baru ketemu ayat-ayat yang tadi itu. Kalau dia bahas fikih ibadah, sampai mati nggak ketemu ayat ini. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ja'aka minal haq. Tidak boleh kita ini mengikuti hawa nafsu padahal kebenaran itu telah sampai kepada kita. Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah sampai. Lalu kita tinggalkan. Pilih-pilih dalam sholat. Kita ikut Rasul, mencontoh Rasul. Dalam urusan puasa, mencontoh Rasul. Dalam urusan infak sodakoh, nyontoh Rasul. Dalam urusan sedekah, nyontoh Rasul. Dalam urusan umroh haji, nyontoh Rasul. Pas giliran bicara hablum minan nas, tidak mencontoh Rasul. Dia contoh yang lain kalmak. Bayangin Pak. Alasannya apa? Apakah tidak ada dalam Al-Quran? Nggak pernah dikaji. Iya nggak tahu, dikaji. Semuanya, jangan dipilih-pilih. Nah, itu Pak. Kalau kita membahas Abdullah Khalifatullah, itu memaksa kita ini untuk memahami seluruh isi Al-Quran. Itu dipaksanya kita. Kalau enggak, mustahil kita bisa mampu masuk merealisasikan tujuan pencipta menciptakan manusia yang dua itu. Nah, itu. Kalau tidak mampu kita realisasikan ya sudah pasti ya tersesat ayat tadi itu. Kalau kita tidak mau masuk ke dalam dua hal tadi itu, maka akan muncul dosa atau yang disebut dosa investasi, Pak Bu. Kalau kita nggak mau, ya kan, merealisasikan, memenuhi apa yang dimau oleh Allah, maka akan muncul dosa investasi. Nah itu. Kenapa? Karena ayat-ayat dimensi 3 itu disebut dengan fardu kifayah. Ayat-ayat itu banyak yang terlantar tak bisa diamalkan. Maka muncullah dosa investasi. Sudah kita bahas dulu. Kalau ada orang yang berzina, siapa yang berdosa? Ayatnya sudah jelas, buka surat An-Nur ayat kedua. Nah itu. Dan nggak main-main. Ancamannya tadi kalau tak mau itu pasti ancamannya iman, Mbak. Iman yang diancam. Kayak An-Nisa 59 tadi itu, kalau tidak mau. Iman. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian itu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak mampu atau tidak mau berupaya untuk memenuhi semua apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka akan mengalirlah dosa-dosa yang banyak sekali. Ini disebut dosa investasi. Nah, bagaimana? Bisa nggak digugurkan fardu kifayah? Bisa Pak, Bu? Fardu kifayah bisa nggak digugurkan? Tak bisa. Fardu kifayah itu nggak ada dalil satupun yang bisa menunjukkan gugurnya fardu kifayah, itu tak ada. Saya kasih contoh yang paling gampang lah. Jenazah orang mati. Ini jamaah ini ada yang mati. Ya kan? Kemudian kita urus. Kita besok datang ke sini lagi, kita istighfar, astagfirullah, kita doa, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, aku tobat, tapi aku tidak mau ngurus ini ya Allah. Kira-kira diterima nggak? Tidak. Besok kita datang, tapi jenazahnya kita biarkan saja. Besok kita datang lagi, kita doa lagi, kita istighfar lagi, kita sholat taubat lagi, diterima nggak? Besok kita datang lagi ulang. Tapi tak bisa. Kapan gugurnya? Sampai sempurna diselenggarakannya fardu kifayah. Baru gugur. Itu memahami tentang fardu kifayah.
Ya kan? Fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Itu kalau ditanya, Pak, anak-anak sekolah itu semua tahu. Fardu itu ada berapa? Dua. Fardu apa? Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain apa? Sholat sampai haji, tahu ya. Fardu kifayah ngurus orang mati gitu ya. Cuma satu aja. Iya kan? Padahal ayat itu banyak tadi yang cuma dijelaskan cuma ngurus jenazah. Nah, yang itu. Ya. Jangan remeh, apalagi usia kita ini sudah diintai-intai malaikat. Apalagi ya. Sudahlah, wakafkanlah hidup kita ini di jalan Allah. Kita hitung saja dosa tadi itu. Kalau ada kasus pembunuhan, kalau ada kasus pemerkosaan di dunia ini, ada kasus pencurian, ada kasus pemurtadan, ada kasus pembantian umat Islam dan seterusnya. Tinggal hitunglah berapa dosa yang telah masuk dalam rekening tabungan dosa kita. Dan tak bisa taubati. Bisa nggak taubati kan? Kan jenazah tadi satu kan? Ditelantarkan kita taubat. Bisa nggak? Tapi tak bisa. Ya Allah. Itu konsekuensinya kalau kita ini tak mau merealisasikan menjadi Abdullah dan Khalifatullah, Pak. Nggak main-main. Ancamannya ngeri. Jangan dianggap remeh. Nah, itu. Okay. Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dosa investasi itu akan diberikan kepada orang yang diam. Tak mau melakukan kewajiban tadi itu, maka dia contoh misalnya. Tadi orang yang diam saja, dia hanya zikir, dia hanya istighfar, dia taubat. Diterima nggak? Tidak. Tapi, yang gugur karena dia tahu, menyelenggarakan ini adalah fardu kifayah, ada satu orang. Dia berupaya untuk menyelenggarakan fardu kifayah, maka satu orang itulah yang gugur. Yang lain diam, nggak mau mengurusi, maka dia dapat kiriman dosa. Itulah kenapa saya menyampaikan ini. Salah satu upaya untuk menggugurkan dosa kifayah karena lahir dari fardu kifayah. Fardu kifayah yang tak bisa diamalkan akan mengalirkan dosa kifayah. Fardu kifayah tak bisa digugurkan, tapi dosa kifayah ada caranya untuk menggugurkannya. Apa itu? Dalilnya cuma satu. Dari hadis Rasul. Rufi'a an ummati khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Jadi dalilnya cuma satu, Pak. Kalau kita ingin menggugurkan, tidak dapat kiriman dosa tadi itu, yang banyak tadi ayat-ayat fardu kifayah, 90% di dalam Al-Quran tadi itu, kalau kita mau menggugurkannya, tidak dapat dosa kifayah tadi itu, ada 4 syaratnya. Dalam hadis tadi disebut, wa mastukrihu alaih. Jadi syaratnya itu ada 4. Yang pertama itu apa? Dia harus ada upaya melakukan dakwah dengan sungguh-sungguh. Nah itu. Harus sampai dalam kategori terpaksa. Yang disebut terpaksa itu apa? 4 dia. Yang pertama apa? Amalnya wajib berhubungan langsung dengan fardu kifayah. Menyampaikan fardu kifayah, inilah yang saya sampaikan. Upaya untuk tidak mendapatkan dosa-dosa kifayah, Pak. Kenapa saya sampaikan? Karena supaya saya ini tidak dapat kiriman dosa dari kalau ada kasus pembunuhan, perzinahan, pemurtadan, dan seterusnya tadi itu, insya Allah tidak dapat kiriman dosa. Tapi yang berdiam diri, yang tidak menyampaikan, maka dia akan dapat kiriman dosa. Yang kedua, amalnya itu wajib dilakukan secara berkelompok. Karena mustahil amal ini dilakukan sendiri. Muhasabah lil hukam. Menyeru agar penguasa dia itu mengamalkan ayat ini. Bisa nggak kita sendiri, Pak? Bisa nggak? Pergilah sana ke istana sana. Di depan istana keluar-keluar ngomong kalau nggak ditangkap. Tapi tak bisa. Harus berkelompok. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Harus berkelompok, tidak bisa sendiri. Kelompok yang seperti apa? Kelompok kutlah siasi.
kelompok politik. Bukan ilmu politik, tapi fikih politik. Itu yang saya sebut tadi itu apa? Siasah. Kelompok siasah menurut ilmu fikih politik itu riayah su'unil ummah dakhilian wa kharijian fil Islam. Itu dia. Yang keempat, amalnya dalam kelompok itu harus sungguh-sungguh ikut melebur dalam aturan kelompok tadi itu. 4 inilah insya Allah kalau dia mau masuk ke dalam 4 ini, maka insya Allah dia tidak akan mendapatkan kiriman dari dosa-dosa kifayah karena tidak diamalkannya fardu kifayah. Nah, itu. Saya sudah sampaikan. Insya Allah ini direkam. Bukan hanya rekaman dunia, malaikat juga nyoting, Pak. Saya sudah sampaikan. Besok kalau ditanya, saya sudah sampaikan ya Allah. Nah, itu. Jadi kalau mau, bagaimana cara yang gugurkannya? Harus kita diskusikan secara matang lagi. Bagaimana caranya? Itu kalau mau. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa gitu. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah konsekuensi kita sebagai manusia. Kenapa kita diciptakan oleh Allah di dunia? Itulah tujuannya. Sebagai Abdullah dan juga Khalifatullah yang baik dan benar. Kalau kita mampu masuk ke dalam 2 hal itu, insya Allah kita meninggalkan dunia ini penuh dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang betul-betul mampu, seorang yang betul-betul bersungguh-sungguh meminta kepada Allah agar semuanya itu Allah mudahkan. Baik, seperti biasa sebelum kita tutup silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, tafadhol. Sudah masuk ya suruk ya? Sudah ya? Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan dengan materi ini. Ya. Kalau tidak ada berarti sudah paham. Kalau sudah paham berarti ikut berjuang itu aja. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan insyaallah ya. Ini masih materi ke-8 dalam materi akidah. Masih ada 6 bab lagi. Ya, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan keistiqomahan. Dalam pertemuan berikutnya nanti kita bahas tentang qada dan qadar, Pak. Ya, yang selama ini mungkin kita belajar itu membingungkan, bukannya menjadi taat malah menjadi bingung. Insya Allah datanglah kita akan clearkan tentang pembahasan qada qadar tadi itu. Baik, kalau tidak ada yang kita diskusikan, kita cukupkan. Sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan dalam menuju ketaatan secara totalitas. Amin. Ya rabbal alamin. Dan Al-Fakir serahkan kepada Ustaz Rizky Yabato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.